Jadi ini pertemuan yang pertama di mata kuliah keterampilan klinik praktik kebidanan yang jumlah SKS-nya itu ada 4 SKS. Jadi 4 SKS itu dipecah menjadi satu teori. Jadi kita dalam seminggu tuh hanya 50 menit ya tatap muka, kemudian satu praktek di lab ya di laboratorium, dan 2 K itu klinik, 2 praktek di lahan. Jadi ini nanti nilainya kalian tidak hanya dari tatap muka saja dan juga tidak hanya pada praktikum di lab, tetapi juga ditambahi dengan praktek di lahan. Ya, jadi mungkin sekitar 1 bulan nanti kalian atau 4 minggu kalian berada di rumah sakit biasanya untuk yang KKPK ini. Otomatis kalau kita kan sudah SKS-nya klinik, otomatis kalian harusnya di lab itu sudah pernah melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan keterampilan klinik praktik kebidanan. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya adalah untuk menyuntik, kemudian memberikan obat, kemudian memasang infus, kemudian merawat luka dan sebagainya, itu sudah harus dilakukan di lab ya. Jadi untuk materi pertemuan hari ini mengenai persiapan pemberian obat. Untuk sub CPMK-nya, jadi capaian pembelajarannya itu nanti mahasiswa mampu melakukan tindakan-tindakan untuk pengobatan dan pemberian obat. Ya, jadi setelah mendapatkan mata kuliah ini, baik di tatap muka via Zoom ini sampai dengan nanti praktikum di lab, kalian sudah bisa memberikan tindakan-tindakan pengobatan dan juga pemberian obat. Dan untuk bahan kajiannya itu ada persiapan pemberian obat, kemudian perhitungan dosis obat dan cairan, kemudian yang ketiga ada penggunaan unit dosis obat, yang keempat ada pencegahan injuri pengobatan, jadi agar nanti tidak terjadi kecelakaan dalam memberikan pengobatan. Yang kelima, nanti ada teknik pemberian obat, ada banyak macamnya. Yang pertama ada oral, melalui mulut, ada sublingual, melalui di bawah lidah ya. Kemudian ada parenteral, itu melalui saluran peredaran darah. Kemudian inhalasi dengan penghirupan ya. Kemudian vagina, rektum, kulit, mata, epidural, terapi panas dingin, dan seatbelt atau kompres. Ini mungkin sudah pernah kalian terima ya, pernah diterima materi seperti ini ada di semester 1, benar? Benar atau tidak? Sudah pernah mendapatkan materi tentang ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini KKPK itu mereview kembali. Jadi mereview kembali KDPK yang sudah diberikan di semester 1. Jadi nanti kebanyakan mungkin akan berada di lab untuk pertemuannya. Jadi akan nanti kalian lebih lanyah ya ketika nanti sudah terjun ke lahan atau di rumah sakit. Jadi ini kita review kembali saja, mengingat kembali, karena kalau ilmu itu diulangi kembali, dibaca kembali, seperti itu akan lebih mudah dipahami. Untuk materi ya, itu yang sebelum masuk ke persiapan obat, pasti kan sudah hafal ya di luar kepala ya kalian. Jadi untuk persiapan obat kan ada 7 benar. Nah itu nanti yang akan kita bahas. Tapi sebelum bahas itu, kita mereview kembali mengenai tujuan pemberian obat. Jadi tujuan pemberian obat yang pertama itu adalah mengurangi rasa sakit. Ya, otomatis ketika seseorang sakit, nanti diberi obat. Ya, tujuannya untuk mengurangi rasa sakit itu. Dan nanti rasa sakit masing-masing orang atau ambang batas rasa sakit masing-masing orang akan berbeda-beda. Ada yang baru disuntik gitu saja sudah
nangis seperti itu, sudah merasa sangat sakit sekali. Ada yang baru disuntik gitu aja nggak kerasa, terus dicabut jarumnya baru terasa, seperti beda-beda ya. Kemudian yang kedua itu untuk membantu menegakkan diagnosa. Jadi pemberian obat ini salah satunya tujuannya adalah menegakkan diagnosa. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memberikan skin test atau memberikan sebuah mungkin 0,1 ya, jadi 0,1 mili dari obat yang akan nanti kita berikan, contohnya mungkin penisilin. Jadi nanti penisilin kita ujikan ke kulit dari pasiennya. Jika nanti itu ada reaksi, berarti kita bisa menegakkan diagnosanya bahwa pasien ini mengalami alergi. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuannya mencegah dan mengobati penyakit. Ya, jadi untuk mencegah adanya penyakit tambahan. Jadi nanti ketika sudah ada diagnosa sebuah penyakit, nah itu nanti kita harus memikirkan kembali ketika nanti kita berikan obat ini, nanti efek sampingnya apa seperti itu. Contohnya kita berikan obat asam mefenamat yang fungsinya untuk mengurangi nyeri, ya kan? Nah, padahal kita ketahui bahwa asam mefenamat itu bisa menaikkan asam lambung. Nah, otomatis kita harus mencegah nih agar nanti asam lambungnya tidak naik. Bisa kita berikan antasida, bisa kita berikan ranitidin. Jadi untuk mencegah penyakit lain timbul. Yang keempat, itu memberikan ketenangan dan rasa puas pada pasien ya. Jadi kalau pasiennya itu keluhannya sudah berkurang, otomatis rasa ketenangan dan rasa kepuasan pasien akan timbul dan muncul karena penyakitnya selain keluhannya itu sudah tertangani, penyakitnya juga sudah bisa terobati. Kemudian mekanisme kerja obat. Jadi bagaimana sih obat itu bekerja ketika nanti tes, apakah bisa mendengar suara saya? Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Maaf ya, tadi ada kendala. Lanjut ya, kita sampai tujuan pemberian obat. Kemudian selanjutnya sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Selanjutnya mengenai mekanisme kerja obat. Ya, jadi bagaimana sih mekanismenya obat itu bisa masuk ke tubuh sampai dengan dia mengatasi keluhan.
seperti itu. Nah, itu ada 4 ya prosesnya kerja obat di dalam tubuh kita. Itu yang pertama ada absorpsi. Jadi absorpsi itu adalah proses obat memasuki sirkulasi cairan obat. Artinya ketika obat itu nanti misalnya dalam bentuk apa pil ya, seperti itu. Misalnya dalam bentuk pil. Nah, otomatis nanti ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke lambung, itu nanti akan berubah ya, tidak dalam bentuk pil, tapi nanti dia hancurkan oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, itu merupakan proses absorpsi. Jadi awalan dia mulai masuk dalam proses absorpsi. Setelah itu nanti terjadi perubahan bentuk dan nanti akan diserap oleh tubuh kita. Yang kedua itu ada distribusi. Jadi distribusi adalah proses obat diangkut ke area di mana obat itu diharapkan bereaksi. Misalnya tadi yang saya contohkan adalah ranitidin yang fungsinya adalah untuk menurunkan asam lambung. Nah, jadi nanti ini ketika sudah dihancurkan oleh enzim, nanti akan didistribusikan ke lambung yang fungsinya adalah menurunkan asam lambung yang disebabkan oleh misal adanya penambahan asam efenamat tadi. Kemudian yang ketiga ada proses metabolisme atau biotransformasi. Jadi metabolisme ini atau biotransformasi ini adalah proses di mana obat itu diubah menjadi bentuk yang kurang aktif. Misalnya pada saat kita memberikan obat dengan kepada bayi dengan kondisi BBLR. BBLR itu berat badan lahir rendah. Ya, jadi berat badannya kurang dari 2.500 gram. Seperti itu. Nah, otomatis kondisi bayi dengan BBLR itu nanti fungsi hati dan fungsi ginjalnya akan kurang sempurna. Jadi dia tidak bisa menyerap obat dengan baik, dengan maksimal. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti itu nanti akan diubah bentuknya obat itu menjadi kurang aktif. Artinya dosisnya tidak terlalu tinggi sesuai dengan berat badan dari bayi tersebut. Kemudian yang keempat itu ada proses ekskresi. Proses ekskresi itu adalah proses di mana obat itu dikeluarkan dari tubuh. Jadi tidak semua obat ya, tidak semua bagian obat itu akan diabsorpsi oleh tubuh. Jadi nanti ada sisa-sisanya obat. Misalnya kalian pernah minum vitamin ya, vitamin yang lengkap, misalnya contohnya adalah Becomz ya, yang tahun kemarin adalah viral. Nah, ketika kalian minum Becomz, vitamin Becomz itu nanti akan ada reaksi ya. Biasanya urin kalian itu lebih berwarna kuning sekali ya ketika minum vitamin. Nah, disitulah salah satu proses ekskresi dari obat-obat yang tidak digunakan atau tidak diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian selanjutnya ada berbagai faktor yang mempengaruhi kerja dan reaksi obat. Itu ada yang pertama adalah absorpsi, ya, proses absorpsi tadi. Jadi proses obat mulai diserap oleh tubuh. Jadi mulai proses obat yang memasuki sirkulasi cairan obat. Jadi nanti absorpsi obat oral ya, pada oral, jadi diminum lewat mulut ya, tapi di atas lidah, bukan di bawah lidah. Jadi absorpsi obat oral itu terjadi pada saat partikel-partikel obat itu keluar dari saluran gastrointestinal. Ya, jadi sudah keluar dari saluran gastrointestinal, baru dia memasuki sirkulasi cairan obat. Kemudian yang kedua ada distribusi. Ya, faktor distribusi ini juga akan mempengaruhi kerja dan reaksi obat.
Contohnya, proses obat nanti diangkut ke area di mana obat diharapkan bereaksi atau disimpan di dalam tubuh. Misalnya tadi ranitidin ditujukan kepada lambung. Nah, pada saat itu ternyata di lambung terjadi gangguan ya, terjadi gangguan distribusi. Misalnya setelah diminum ranitidin, ternyata pasien ini ada keluhan muntah seperti itu. Nah, otomatis distribusinya juga akan terpengaruh ya, karena obatnya tadi tidak sampai diserap, tidak melalui proses absorpsi, langsung dikeluarkan kembali. Jadi distribusinya terganggu. Kemudian yang ketiga itu adalah proses metabolisme atau biotransformasi. Ini juga bisa mempengaruhi kerja dan reaksi obat. Jadi proses di mana obat nanti diubah ya yang tadi menjadi kurang aktif. Nah, ini jika ternyata pasien yang kita tuju itu kurang jadi tidak tepat hasil pengkajian kita tidak dapat, maka otomatis proses metabolismenya pun tidak akan tepat tujuan seperti itu. Contohnya kita ketika mengkaji berat badan, misalnya ketika kita mengkaji ternyata berat badannya sudah lebih dari misalnya 3.000 seperti itu. Tetapi ternyata pada saat kita melakukan pengkajian tersebut ada penambah berat badannya, misalnya bajunya belum kita kurangi atau mungkin popoknya belum kita kurangi seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi gangguan pada saat proses metabolisme dan biotransformasi. Kemudian yang keempat, ekskresi ini juga bisa mempengaruhi juga ya. Jadi ekskresi yang berlebihan otomatis nanti tidak bisa menyebabkan reaksi obat itu secara maksimal karena terlalu banyak yang dikeluarkan seperti itu. Untuk ekskresi sendiri itu dikeluarkan melalui ginjal, empedu, feses, paru-paru, saliva, dan keringat. Kemudian yang kelima itu ada usia. Ya, jadi usia juga akan mempengaruhi faktor kerjanya. Misalnya perbedaan antara usia bayi dan usia lanjut akan lebih sensitif ya terhadap obat-obat jenis barbiturat dan penekanan susunan saraf pusat. Karena pada bayi susunan saraf pusatnya masih belum sempurna, begitu juga untuk usia lanjut susunan saraf pusatnya akan semakin lama semakin menurun. Jadi dia lebih sensitif ya. Jadi lebih sensitif pada obat-obatan jenis barbiturat. Kemudian ini ada banyak ya faktornya. Yang keenam itu faktornya ada berat badan. Ya, jadi berat badan tadi. Jadi pemberian berat badan pemberian obat itu akan berbeda pada setiap jenis berat badan. Jadi antara pasien bayi dengan pasien dewasa otomatis nanti dosisnya akan berbeda. Otomatis nanti kerjanya dari obat tersebut dan reaksinya obat tersebut akan berbeda. Kemudian yang ketujuh itu dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin. Ya, seks itu bukan sebuah kata kerja, tetapi dia artinya adalah jenis kelamin. Nah, respon obat itu nanti akan berbeda pada wanita dan juga pada pria, karena pada pria dan wanita itu ada perbedaan distribusi lemak tubuh dan cairan. Bisa kalian lihat kan, kalau wanita itu lebih sebentar pakai tethering. Ya, jadi perbedaannya laki-laki dan wanita bisa kalian lihat dari postur tubuhnya saja ya. Jadi kebanyakan yang gemuk itu adalah wanita. Otomatis kalau gemuk kan menimbun lemaknya lebih banyak. Jadi obatnya nanti akan lebih lemaknya karena lemaknya itu lebih banyak, maka obatnya nanti akan lebih mudah larut dalam lemak. Kemudian yang kedelapan itu adalah genetik. Genetik berarti faktor keturunan. Nah, daya sensitivitas obat itu terjadi karena
faktor genetik juga. Jadi nanti reaksi obat pada klien akan berbeda. Contohnya tadi ada orang yang alergi terhadap suatu obat tertentu, ada yang tidak alergi, contohnya gitu. Kemudian toksisitas. Toksisitas itu adalah gejala yang merugikan dan terkait dengan dosis. Ya, jadi hal ini sering terjadi pada klien yang mempunyai gangguan hati atau ginjal dan pada klien usia muda ataupun usia lansia, pada bayi atau pada lansia. Ya, karena fungsi ginjalnya dan hatinya itu sudah belum kalau yang bayi itu belum maksimal atau belum berkembang, tetapi kalau yang lansia itu sudah turun. Makanya kan kalian mungkin pernah ya ada saran ya ketika kalian minum obat itu perbanyak minum ya agar nanti ginjal ini ketika menyaring obat-obat yang kita minum itu lebih lancar seperti itu ya. Jadi tidak menumpuk obatnya di ginjal. Kemudian yang ke-10 itu adalah faktor dari farmakokinetik. Jadi farmakokinetik itu adalah reaksi obat karena faktor keturunan. Misalnya, bila ayah atau ibu itu mempunyai reaksi yang merugikan, maka kemungkinan besar anaknya juga demikian mempunyai reaksi yang merugikan. Misalnya ada orang yang alergi terhadap paracetamol, tetapi dia tidak alergi terhadap ibuprofen. Makanya pada saat nanti dia demam, tidak boleh diberikan paracetamol, tetapi harus diberikan ibuprofen. Nah, itu biasanya juga bisa menurun. Kemudian yang ke-11 itu ada rute pemberian. Rute pemberian itu adalah bagaimana obat diberikan. Jadi lewat oral kah, atau lewat saluran peredaran darah, atau lewat kulit, atau lewat vagina atau rektum. Nah, obat yang diberikan secara intravena atau pembuluh darah itu lebih cepat reaksinya dibandingkan obat yang diberikan secara peroral. Gitu ya. Yang ke-12 itu adalah saat pemberiannya. Ya, jadi pemberian obat kan macam-macam. Ada yang diberikan sebelum makan, ada yang diberikan setelah makan. Jadi itu juga mempengaruhi. Misalnya kalau kalian minum obat antasida atau ranitidin ya setelah makan, maka itu tidak akan berpengaruh pada lambung kalian karena fungsinya antasida dan ranitidin itu sendiri adalah untuk melindungi lambung ya. Jadi nanti membuat perisai pada lambung. Kemudian yang ke-13 itu ada faktor emosional. Jadi faktor emosional itu emosi ya. Jadi nanti ketika pasien itu emosinya sedang naik seperti itu nanti akan mempengaruhi kerja obat. Kenapa? Karena pada saat emosi fungsi otak itu akan lebih menjadi lambat karena dia puncaknya atau fokusnya itu lebih ke emosinya. Jadi untuk perintah-perintah lain untuk penyerapan obat akan menjadi melambat seperti itu. Jadi nanti kerja obatnya akan melambat. Kemudian yang ke-14 itu adanya penyakit. Ya, jadi kalau ada penyakit pada ginjal, jantung, hati, kemudian mungkin pada sirkulasi peredaran darahnya dan pencernaan itu akan mempengaruhi respon terhadap obat. Contohnya adalah klien penyakit hati itu tidak boleh diberikan terlalu banyak obat. Pasien dengan penyakit ginjal juga tidak boleh diberikan terlalu banyak obat. Malah disarankan untuk cuci darah seperti itu ya. Jadi harus diketahui dulu riwayat penyakitnya apakah ada atau tidak, riwayat penyakit ginjal, jantung, hati, sirkulasi dan pencernaan. Misalnya kalau ada penyakit di pencernaan, ternyata ada tukak lambung. Nah, otomatis untuk pemberian obatnya mungkin kita tidak bisa memberikan per oral, jadi bisa diberikan per parenteral lewat intravena.
atau mungkin lewat SC seperti itu. Lingkungan. Faktor ke-15-nya adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu dapat merubah obat. Apa saja yang bisa diubah? Apa saja yang bisa mengubah, yaitu cahaya dari lingkungan tersebut, kemudian suhu ruangan. Ya, jadi lingkungan dengan suhu yang tinggi, yang panas itu nanti akan menimbulkan vasodilator ya. Jadi pada kulit sehingga bisa mendapatkan obat kulit yang bereaksi lebih cepat. Jadi nanti ketika pasien itu berada di lingkungan yang panas, atau misalnya nih kita pakai salep ya, pakai salep seperti itu, atau mungkin lah pakai apa ya, salep buat untuk menghilangkan rasa nyeri, misalnya counterpan ya, counterpan. Nah, ketika kita menggunakan counterpan yang panas loh ya, yang panas atau hot in cream seperti itu, kita gunakan di cuaca atau lingkungan yang panas di tengah sinar matahari. Nah, itu nanti akan lebih cepat prosesnya ya dibanding yang dia berada di dalam ruangan yang dingin, misalnya yang ber-AC. Karena dia lebih panas sehingga menyebabkan proses reaksinya lebih cepat dibandingkan yang di lingkungan dingin. Kemudian yang faktor ke-16 itu adalah riwayat obat. Ya, jadi penggunaan obat yang sama atau berbeda dapat menurunkan atau menambah efek obat. Misalnya, kalian sebelumnya sudah ada riwayat minum antibiotik, misalnya amoxilin. Tetapi saat meminum amoxilin, tidak kalian habiskan sesuai dengan dosis dari dokter seperti itu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi pemberian obat selanjutnya. Mungkin nanti kalian tidak bisa diberikan amoxilin lagi karena kalian sudah resisten terhadap amoxilin. Jadi harus diberikan antibiotik yang dosisnya lebih tinggi lagi. Itu contohnya. Yang ke-17 itu adalah toleransi. Di toleransi itu kemampuan klien atau pasien dalam merespon obat pada dosis tertentu akan hilang pada beberapa hari atau minggu setelah pemberian obat. Jadi masing-masing orang itu berbeda masa-masa toleransinya. Misalnya nih saya untuk obat radang yang kemarin ya, sesuai pengalaman saya itu obat radang kemarin saya minum obat dexamethasone seperti itu. Di tubuh saya itu pada pemberian hari kedua itu sudah bisa dirasakan untuk efeknya seperti itu. Nah, tetapi pada orang lain mungkin akan berbeda, mungkin sampai 5 hari atau 10 hari. Nah, itu masa toleransi obatnya berbeda-beda. Kemudian yang ke-18 ada efek penumpukan. Ya, jadi efek ini terjadi pada obat yang dieskresi lebih lambat. Jadi ekskresinya lebih lambat, otomatis nanti akan menumpuk di ginjal dan hati. Yang ke-19 ada interaksi obat. Jadi ketika kita makan obat atau minum obat yang lebih banyak, misalnya pada saat kasus COVID ini ya, itu kan obatnya sangat banyak sekali, mulai dari antivirus, kemudian kalau ada demamnya berarti antipiretiknya ada juga, kalau nyeri ya berarti ada analgesiknya, seperti itu kan diminum semua. Nah, itu nanti juga akan memberikan efek yang lebih besar ya, sama atau bahkan melemah daripada obat tunggal. Jadi bisa jadi efek obatnya itu lebih kuat, tetapi bisa juga efeknya lebih mengecil ya. Kemudian untuk prinsip pemberian obat kepada pasien ya, masih kalian ingat ya, ada 7, ada benar pasien, kemudian ada benar obat, kemudian ada benar dosis, benar rute, benar waktu, yang tambahannya itu adalah benar dokumentasi dan benar pendidikan kesehatan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Jadi sebelum masuk ke prinsip tadi, jadi seorang bidan itu harus bertanggung jawab terhadap keamanan pasien dalam pemberian
terapi. Terapi itu bisa bentuknya macam-macam, bukan hanya obat. Ya, jadi terapi itu bentuknya bukan hanya obat, tapi juga dalam bentuk pemberian terapi yang lain, misalnya akupuntur seperti itu, atau mungkin terapi apa itu fisioterapi seperti itu kan macam-macam. Nah, jadi kita sebagai seorang bidan itu harus melakukan 7 hal yang benar tadi ya. Jadi ada klien benar, obatnya benar, dosis, waktu, kemudian rute, dokumentasi, dan informasi ya atau pendidikan kesehatannya. Jadi harus benar-benar ini diingat 7 prinsipnya. Jangan hanya asal memberikan obat. Ya, sekarang di apotek sudah mulai seperti itu ya. Jadi di apotek itu kalau kita mau beli obat sesuatu, kita kan mungkin hanya tidak tahu obatnya seperti apa. Misalnya saya demam seperti itu, kan nanti di apoteknya akan dijelaskan. Jadi ini diminumnya berapa kali seperti itu, terus kemudian nanti bagaimana, itu kan sudah ada informasinya kalau sekarang. Yang pertama itu ada benar pasien. Ya. Jadi benar pasien ini kita bisa kita pastikan dengan yang pertama adalah namanya. Namanya itu bisa kita dapatkan dengan dengan cara anamnesa, ya anamnesa atau anamnesis. Nah, anamnesa sendiri itu diketahui dan bisa didapat dari autoanamnesa atau aloanamnesa. Ya, autoanamnesa itu otomatis kita bertanyanya langsung pada pasiennya. Kalau aloanamnesa bertanya secara tidak langsung, artinya kita bertanya pada keluarga atau bertanya pada teman sejawat dari perawat dan atau tenaga medis yang lainnya, atau bisa melihat dari rekam medisnya. Kemudian yang kedua itu yang harus kita tanyakan adalah umur. Karena saya ingatkan terus, jadi ada yang namanya sama, tetapi umurnya nanti akan berbeda. Ada yang namanya sama, umurnya sama, tetapi alamatnya berbeda. Jadi benar-benar harus dipastikan. Itu ada kejadian juga tuh pas baru-baru ini juga ya. Jadi pada waktu itu ada yang ujian nifas, namanya sama, namanya pasien, misalnya SW seperti itu. Nah, ternyata dalam satu ruangan itu ada dua ibu yang sama namanya SW. Nah, untuk memastikan apakah benar itu pasien kalian yang buat ujian, itu bisa ditentukan dari umur dan juga alamatnya. Ya, jadi jangan hanya tanya nama, tetapi tanya juga umur dan juga alamatnya. Terus kemudian untuk menentukan benar pasien juga kita bisa melihat buku obat. Ya, jadi dibandingkan antara data rekam medisnya dengan data yang ada pada pasien. Jadi dilihat buku obatnya namanya siapa, dipastikan lagi di gelangnya dan juga dari wawancaranya. Ya, juga bisa dilihat dari papan identitas. Biasanya ini ada digantung di tempat tidur. Kemudian yang kedua itu benar obat. Setelah benar pasien, benar obat ya. Jadi benar obat ini pada saat melihat bisa dilakukan pada saat kita melihat botol atau kemasan obatnya, dibaca obatnya benar enggak sesuai dengan yang di buku obat. Oh, pasien ini membutuhkan tetes mata. Tetes matanya apa namanya dilihat, tetrasiklin kah atau chloramphenicol kah, seperti itu dilihat. Kemudian dilihatnya ada 3 kali ya. Jadi pada saat melihat kemasan obat, kemudian yang kedua itu sebelum menuang atau menghisap atau mengambil obat ke dalam suntik seperti itu. Terus setelah menuang atau menghisap obatnya. Jadi dilihat 3 kali untuk memastikan bahwa itu benar obat yang akan diberikan kepada pasien. Jadi 3 kali ya, benar obatnya. Kemudian yang ketiga itu ada benar dosis.
benar dosis itu yang pertama adalah dengan cara cek obat pada resep atau buku obat. Di situ pasti tertulis, misalnya diberikan amlodipin. Amlodipin itu obat untuk menurunkan ya hipertensi, menurunkan tekanan darah. Nah, itu nanti dilihat dosisnya berapa. Satu kali kah, kemudian atau 3 kali sehari kah. Terus kemudian dosisnya 5 mg atau 10 mg setiap tabletnya yang diminum itu. Itu harus dilihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, petugas harus punya dasar pengetahuan mengenai rasio dan proporsi. Jadi harus, walaupun kita seorang bidan, nanti kita harus bisa menghitung obat, menghitung dosis obat. Jadi untuk bayi dengan berat sekian, oh nanti dapatnya berapa miligram, itu kita harus tahu, minimal ya harus tahu. Kemudian yang ketiga, harus mengecek dosis yang ada pada label tiap-tiap obat. Jadi setelah mengecek di buku obat, kemudian kita melihat kembali di kemasannya. Ya, di kemasannya tertera berapa miligram seperti itu. Berarti nanti kalau 10 miligram, misalnya nih di buku obat Ibu memerlukan amlodipin 1 kali sehari 5 miligram. Tetapi yang tersedia pada saat itu hanya amlodipin dengan 10 miligram. Nah, otomatis yang kita berikan dosisnya adalah setengah tablet. Itu harus kita ketahui juga, harus pintar-pintar ngitung. Kemudian yang selanjutnya adalah benar rute. Ya, benar rute berarti benar cara pemberian, benar metodenya pemberiannya. Metode pemberiannya bisa melalui oral, melalui mulut, ya, bisa menggunakan sublingual di bawah lidah. Terus kemudian ada secara bukal yang diberikan di gusi. Kemudian yang kedua itu adalah secara parenteral. Parenteral itu melalui saluran peredaran darah ya, melalui pembuluh darah. Kemudian yang ketiga melalui topikal. Topikal itu melalui kulit. Contohnya bedak, kemudian krim, salep, seperti itu. Kemudian melalui rektal, melalui anus. Kemudian obat saja kan tidak semua obat bisa diberikan lewat rektal. Kemudian melalui vaginal, obatnya bentuknya seperti apa itu nanti akan ada penjelasannya lagi ya. Kemudian melalui inhalasi, jadi dihirup melalui pernapasan. Kemudian selanjutnya adalah benar waktu. Benar waktu itu adalah obat itu diberikan pada waktu yang benar, yaitu saat di mana obat yang diresepkan harus diberikan. Misalnya dosisnya tadi untuk amlodipin 1 kali sehari. Nah, otomatis 1 kali sehari diberikan hari ini jam 7 pagi. Berarti besoknya harus diberikan lagi pada jam 7 pagi. Seperti itu. Kalau misalnya amoxilin diberikan 3 kali sehari, berarti 24 jam dibagi 3. Berapa itu? Ada 8 jam. Nah, berarti kalian hitung ketika jam 7 pagi diberikan, berarti nanti dosis kedua diberikan lagi pada jam, berarti 7 ditambah 8, itu adalah jam 15, berarti jam 3 sore diberikan kembali untuk obatnya, seperti itu ya. Jadi harus tahu dosis obat hariannya itu diberikan kapan saja. Terus kemudian benar waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sesuai yang ada di buku obat. Kemudian untuk dosis obat harian itu diberikan pada waktu tertentu dalam sehari tadi yang sudah saya contohkan ya. Terus kemudian yang ketiga, pemberian obat harus sesuai dengan waktu paruh obat. Nah ini nanti bisa kalian pelajari ini waktu paruh obatnya itu ada di farmakologi. Kalian sudah dapat farmakologi atau mungkin semester ini ya? Semester ini dapat Ya, farmakologi. semester ini. Nah, itu nanti akan kalian
pelajari di farmakologi. Jadi waktu paruh obat. Jadi waktu paruh obat kapan sih obatnya itu akan terabsorpsi sampai dengan terekskresi dikeluarkan gitu ya. Kemudian yang keempat itu pemberian obat juga memperhatikan diberikan sebelum atau sesudah makan, ante atau pos gitu ya. Nah, kemudian atau bersama dengan makanan itu juga harus diperhatikan karena tadi itu nanti akan mempengaruhi kerja dari obatnya. Kemudian memberikan obat-obatan seperti kalium, kemudian aspirin itu dapat mengiritasi mukosa lambung ya. Jadi harus diberikan bersama-sama dengan makanan. Jadi tidak sebelum dan juga tidak sesudah. Jadi harus diberikan pada saat makan. Kemudian benar waktu itu juga akan menjadi tanggung jawab petugas. Ya, jadi petugas memeriksa apakah klien telah dijadwalkan untuk pemeriksaan diagnostik. Misalnya seperti tes darah puasa yang merupakan kontraindikasi pemeriksaan obat seperti itu. Jadi kita harus tahu nih jadwalnya pasien, tidak hanya memberikan obat. Misalnya memang sudah benar ya di buku obat itu diberikan dosisnya sekian, misalnya sehari 3 kali, tetapi ternyata besok itu jam pagi, misalnya subuh, pasien akan melakukan pembedahan, seperti melakukan operasi seperti itu. Nah, seharusnya kan kita mempersiapkannya. Jadi lambungnya pasien harus dipuasakan dulu. Kemudian yang keenam itu ada benar dokumentasi. Ya, benar dokumentasi itu setelah kita memberikan obat, jadi harus didokumentasikan. Yang didokumentasikan apa saja? Nama pasiennya, terus kemudian dosisnya obat, kemudian obatnya diberikan cara apa, kemudian jamnya, tanggalnya, terus diberikan oleh siapa. Obat itu nanti ada di dokumentasi. Bila nanti pasien itu tidak mau minum obat, atau mungkin obatnya dimuntahkan lagi, itu harus dicatat. Ya. Jadi harus didokumentasikan dengan baik apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita berikan. Jadi kalau misal pasiennya memang ketika diberikan obat yang membuat mual itu contohnya itu ya tablet FE misalnya. Tablet FE kan mempunyai efek samping mual. Nah, setelah diberikan tablet FE ternyata tidak selang berapa menit dimuntahkan kembali. Nah, itu harus tercatat di dokumentasinya. Kemudian benar yang terakhir itu ada benar pendidikan kesehatan. Ya, jadi benar pendidikan kesehatan, petugas itu mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan pada pasiennya, pada keluarganya, dan pada masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan obat seperti contohnya adalah manfaat obat secara umum, kemudian penggunaan obatnya yang baik dan benar, kemudian alasan terapi obatnya dan kesehatan yang menyeluruh, kemudian hasilnya yang diharapkan setelah pemberian obat, kemudian efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat. Sebentar ya, Mbak. Ya, ada iklan. Jadi benar pendidikan yang harus kita jelaskan tadi adalah mulai penggunaan. Ya, mulai dari manfaat, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat dan kesehatan yang menyeluruh, kemudian hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, kemudian efek sampingnya dan reaksinya jika itu nanti merugikan,
kemudian interaksi obat dengan obat yang lain, ya, atau interaksi obat dengan makanan seperti itu. Misalnya tablet Fe itu tidak boleh diminum dengan kopi, tidak boleh diminum dengan teh karena akan mengurangi penyerapan dari tablet zat besi tersebut. Nah, itu harus dijelaskan juga. Kemudian perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas selama sakit. Misalnya pada saat minum tablet zat besi itu baiknya itu kapan? Baiknya adalah pada saat sebelum tidur agar nanti untuk efek samping dari mualnya bisa teratasi. Kan kalau tidur otomatis otak kita itu akan lebih rileks seperti itu gitu. Nanti akan lebih menerima obat yang sudah diberikan atau mungkin FE yang sudah diberikan tadi. Kemudian minumnya tadi harus dengan air putih atau yang lebih bagus itu adalah air jeruk agar untuk memudahkan penyerapan dari zat besi. Otomatis seperti itu ya. Nah, selain itu kita juga menyebutkan efek sampingnya selain dari mual tadi, yaitu mungkin nanti untuk BAB-nya akan warnanya lebih hitam seperti itu. Jadi nanti biar pasien itu tidak kaget dengan efek samping dari obat-obat yang sudah kita berikan. Jadi harus dijelaskan secara rinci. Nah, ini untuk daftar pustakanya ya. Jadi saya ambil dari bukunya Bu Siti Lestari. Jadi farmakologi dalam keperawatan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang persiapan obat? Saya rasa sudah paham semua ya tentang ini. Karena kan ini mereview saja kembali. Ya, jadi jangan dilupakan, diingat-ingat. Jadi kalau nanti kalian di rumah sakit, kemudian praktek disuruh, Dek, suntikan ini, obat ini, itu langsung jangan sampai kalian misalnya sudah disiapkan nih sama perawatnya, gitu, sudah disiapkan ini, misalnya sudah ada di dalam sepet seperti itu. Nah, nanti jangan langsung kalian serta-merta menyuntikkan seperti itu. Dilihat dulu itu obatnya apa, sudah sesuai belum dengan buku obat. Kenapa? Karena nanti jika terjadi kesalahan atau kecelakaan dalam pemberian obat, nanti yang disalahkan bukan perawatnya, tetapi kalian yang disalahkan karena yang memberikan ke tubuh pasien itu adalah kalian, gitu ya. Jadi minimal tanya, ini untuk obat apa dan pada siap diberikan ke siapa. Jadi nanti kalian pun ketika di pasien, misalnya mau nyuntikkan nih, kalau pasiennya itu sadar, berarti kalian ngobrolnya langsung ya. Jadi permisinya itu kepada pasien langsung. Bu, permisi, saya siapa? Itu dijelaskan mau memberikan obat ini, fungsinya untuk ini, dosisnya ini. Bagaimana Bu, apakah bersedia? Seperti itu juga harus dilakukan ya. Terserah nanti bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa seperti itu. Nanti terserah kalian. Itu ya. Jadi walaupun nanti langsung disuruh seperti itu, kalian harus tetap mempraktekkan 7 prinsip benar tadi. Itu ya. Itu pesan saya untuk pemberian mengenai persiapan pemberian obatnya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, wis pintar-pintar semua ya semester 2. Nggak ada yang tanya. Ini antara paham atau enggak paham, Ki? Kok nggak ada yang tanya tuh? Paham enggak? Yang tentang ini persiapan pemberian obat. Tes, suara saya bisa terdengar apa enggak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Terus paham belum? Bu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Desti. Kan tadi kan katanya kalau penyediaan obat itu kurang kan. Katanya itu diberikan setengahnya saja. Soalnya yang tersedia tinggal setengah itu. Setengah dosis maksudnya. Itu nanti
berapa selang waktu itu apakah diberikan lagi, Bu? Karena kan tadi hanya setengah dosis itu, Bu. Oh ya, yang tadi saya jelaskan itu ya contohnya itu gini. Jadi dosis dilihat di buku obatnya dosisnya adalah 1 × 1 amlodipin 5 mg. Gitu. Terus yang tersedia di di tempat kerja kita itu misalnya adanya hanya amlodipin yang 10 mg. Berarti kan kita hanya butuh setengahnya tablet. Ya kan? Kan karena kita butuhnya 5 mg. Berarti yang satu tablet tadi yang isinya itu 10 mg amlodipin harus dibagi 2 toh. Nah, berarti tabletnya harus dibagi 2. Berarti kita memberikan ke pasien tetap sesuai dosis yang ada di buku obat, yaitu 1 × 5 mg amlodipin. Paham Mbak Desti? Itu ya. Jadi harus tetap diberikan sesuai dosis, nggak boleh kok misalnya 2,5 mg diberikan jam ini, terus 2,5 mg diberikan 1 jam lagi karena belum ada, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan dosis yang ada, gitu ya, nggak boleh dicicil seperti itu, nggak boleh. Itu nanti reaksinya akan berbeda lagi. Gitu, karena dosisnya sudah berbeda, otomatis nanti tujuannya akan berbeda. Misalnya nih, dianalogikan seperti ini. Dari kampus ke rumah, Mbak Desti ini butuh paling enggak setengah liter bensin. Ya toh? Nah, yang masih ada di dalam tangki motornya Mbak Desti ini hanya 1/4 liter. Nah, nyampe enggak ke kampus nanti? Nggak nyampe toh. Nah, seperti itu juga untuk obat. Kalau dosisnya tidak sesuai, nanti akan tidak menyampai pada tujuannya, tujuan pemberian obatnya, seperti itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Wes, paham semua? Paham semua? Diam semua. Nek diamnya wanita itu iya. Tetapi ini diamnya tuh iya paham apa iya nggak paham. Dijawab ya, nek ditanya tuh paham nggak? Paham, Bu. Insya Allah Paham. Paham. Nah, paling enggak kan itu sudah ngasih jawaban ke diri kalian masing-masing. Oh, saya paham seperti itu kan berarti udah ada perintah ke otak. Oh, saya paham mengenai persiapan pemberian obat materi ini gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Puasa kalian lancar juga ya. Terus kemudian amal ibadahnya ditambah dan juga nanti akan diterima, insya Allah ya, semoga diterima. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.